Dear Diary, kita mau ajak anak-anak glamping di Damar Langit. Ini lokasinya di Cisarua ya, Puncak. Kalian tinggal ikutin maps aja kalau untuk jalannya ini udah sesuai titiknya kok. Nah ini kita sedikit terlambat check-innya, jadi datang itu sekitar jam 4:30 sore. Sayang banget sih waktunya karena kita tahu tempat ini tuh bagus banget. Area parkirnya luas, terus di sini juga di dekat parkiran ada disediakan toilet. Ini toiletnya cukup banyak dan bersih karena kan selain tamu menginap, ada juga tamu yang hanya berkunjung saja untuk nongkrong-nongkrong di sini. Gak jauh dari area parkir dan toilet, ada juga disediakan musola. Ini dia bangunannya. Ini untuk area drop off dan sekaligus lobby dan tempat untuk check-innya di sini. Nah, di sini tempat untuk check-in. Setelah check-in itu nanti kita dikasih kunci dan diantar oleh shuttle ke atas. Jadi mobil kita nggak bisa naik. Jadi parkir di parkiran tadi karena jalannya curam ya. Kalau bawaan atau barangnya banyak, nanti bisa dibantu shuttle-nya jemput di mobil kita untuk barangnya. Jadi nggak diangkut dulu ke situ, ke tempat drop off tadi. Spill dikit untuk area taman-tamannya deket Damar Tea and Patisserie. Bagus banget ya. Terawat, bersih, enak gitu. Benar-benar bikin kita betah banget di sini. Ini sekitar jam 5-an ya, kurang lebih, dan kondisinya itu mendung-mendung, agak sedikit gerimis. Sebenarnya kita udah ngebayangin sih datang ke sini tuh maunya di jam 10-an. Jadi sebelum nanti check-in kita bisa nongkrong-nongkrong dulu sambil ngopi, sambil ngetes, sambil menikmati udara di sini. Anak-anak juga bisa lari-lari di rumput. Tapi ternyata kita kena macet, jadilah kita late check-in, udah sore banget. Sebelum di spill lagi, fasilitas-fasilitas yang ada di sini, view-nya dan semuanya, saya thank you dulu tuh owner yang sudah buat tempat secantik ini. Dan kita tuh ngerasa nggak cukup nginep di sini sehari, jadi minimal nginep di sini tuh 2 hari untuk menikmati tempatnya, view-nya, udaranya. Jadi mendekati sempurna tempat ini tuh, benar-benar nggak bisa cuma sehari. Kita nyesel deh bookingnya cuma sehari. Ini termasuk tempat yang harus didatengin lagi, wajib banget karena belum puas. Terus mau coba juga untuk bukan tipe glamping sih, untuk yang villanya, karena kita kemarin pilihnya yang glamping yang boba, bentuk boba itu ya. Jadi ini tuh arah jalan mau ke sini tuh di Cisarua yang di deket ada pasar ya, terus di seberangnya masuk jalan kecil melewati perkampungan gitu. Tapi tenang aja, titiknya sudah sesuai si maps, terus banyak petunjuk juga Damar Langit nanti belok kemana gitu. Jadi nggak susah sih nyarinya. Cuma yang bikin kita agak sedikit shock, ternyata ini tuh di atas banget loh Damar Langit. Jadi pas kita tadi masih di jalanan yang di perkampungan, pemukiman, itu tuh udah kelihatan si boba-bobanya dari bawah. Oh, di atas banget, ternyata kita akan naik ke sana gitu. Nggak nyangka sih tempatnya setinggi itu. Jadi bener-bener Damar Langit ya. Jadi kalau Damar, kalau di bahasa Sunda atau bahasa lain mungkinnya itu artinya kan lentera, jadi lentera langit. Jadi kelihatan dari bawah. Dan bener sih ini tempatnya bagus banget pokoknya. Nah ini kita lagi di shuttle mau ke kamar. Bawaan kita lumayan banyak karena bawa anak kecil. Jadi memang PR sih. Karena kan nanti dari shuttle tuh nggak langsung depan kamar, jadi memang harus jalan lagi sedikit.
Nah tadi pas kita di Sate ada ngelihat bangunan di kiri jalan. Itu kayaknya villa atau rumah atau villa ownernya atau disewain juga. Kita sebenarnya nggak nanya secara jelas sih. Apakah ini villa juga untuk disewakan atau memang itu villa khusus ownernya atau tempat apa? Kita belum sempat tanya sih. Nah ini kita jalan lumayan jauh sih dari tempat pemberhentian shuttle. Tapi untuk bawa barang dibantu sama staffnya, baik banget. View-nya kayak gini coba. Aduh, gimana ya ini tuh nggak mau pulang rasanya beneran. Sayang kita cuma sebentar banget di sini. Kayaknya 2 tahun lalu tuh kita udah sempet mau ke sini. Terus ngelihat kayaknya bobanya tuh cuma sedikit ya. Sekarang kayaknya lebih banyak deh bobanya. Mungkin sudah ditambah lagi sih untuk bobanya. Jadi nggak berebutan, nggak perlu waiting list terlalu lama kalau misalnya mau ke sini. Ini satu area itu ada 2 glamping ya. Ada 2 glamping. Ya berdoa aja semoga dapat tetangga yang enak ya, maksudnya nggak rese, nggak berisik, nggak apa gitu. Enaknya sih yang sebelahnya sama keluarga lagi ya, jadi nggak yang canggung gitu ya. Karena beneran nggak ada sekat, jadi kalau misalnya sama-sama nongkrong di depan gitu tuh ya udahlah. Gimana ya, itu aja sih. Ini dia kamarnya. Kita dapat di nomor 9. Karena memang di lokasinya di Cisarua di Bogor, ini disediakan ada payung. Udah tahu, udah ngerti banget ya di sini intensitas hujannya tinggi. Fasilitasnya kurang lebih seperti ini ya. TV. Terus ini rada amazing juga sih disediakan Al-Qur'an dan sajadah. Terus ada juga seperti biasa gula, kopi, teh. Untuk air minumnya disediakan 2. Terus ini ada minibar, ada price listnya juga di situ. Jadi di sini tuh tidak ada line telepon ya. Jadi kalau misalnya butuh sesuatu bisa melalui WhatsApp. Atau misalnya kita mau order makanan bisa juga melalui WhatsApp. Ini view dari kamar. Nggak terlalu jelas sih, kita enaknya nongkrong di depan. Seru. Nah ini toiletnya di dalam kamar, memang tidak ada pintunya, memang konsepnya seperti ini ya, jadi hanya disekat dengan partisi saja. Tapi tenang aja, ini nggak ada bau, nggak ada engap sama sekali, karena kan di toiletnya juga ada exhaust-nya. Toiletnya bersih, konsepnya itu simple, tapi nyaman gitu ya. Ada shower seperti biasa, air dingin, air panas. Terus disediakan juga hair dryer. Ada 2 handuk, slipper. Ya seperti ini kurang lebih untuk kondisi toiletnya, oke banget. Bersih dan tidak bau. Itu aja. Kamarnya luas, terus penerangannya juga pas, nggak terlalu redup, nggak terlalu terang, bener-bener ngerasa
hangat ada di sini. Feel-nya itu gimana ya? Pokoknya bikin betah banget, nyaman banget gitu. Tadinya tuh kita pengen nongkrong di luar gitu ya. Tapi ternyata hujan loh, dan ini hujannya dari sore sampai malam nggak berhenti-berhenti. Kita yang awalnya mau makan di restonya gitu ya malam-malam, nggak bisa karena memang ini hujannya nggak berhenti-berhenti. Kita nggak mungkin nerobos hujan pakai payung karena hujannya cukup besar, dan kita bawa 2 anak, yang satu masih 5 tahun dan yang satu masih bayi ya, masih 6 bulan. Hujannya benar-benar berlanjut sampai malam. Jadi kita hanya diam di kamar sambil menikmati gemericik air hujan. Dan karena kita udah kelaparan, akhirnya ya udah kita order. Mereka juga kan menyediakan fasilitas untuk room service ya. Ini yang kita order, ini 2 menu sih. Ini buntut bakar kayaknya ya, kalau nggak salah, lupa, sama mie goreng, tapi rasanya ya oke lah. Nah, ini mulai berkabut, makin malam. Gak berhenti-berhenti juga hujannya, kita udah nggak tahan, pengen nongkrong, udah gatel banget pengen keluar. Hujannya deras, baru berhenti itu di atas jam 11 deh kayaknya, dan kita karena memang pengen ngeliat udara malam, suasana malamnya, ya udah kita keluar untuk ngeliat city light, dan ini untuk hujannya udah berhenti ya. Nah, ini city light view dari kamarnya seperti ini. Memanjakan mata banget sih. Happy banget beneran deh. Jadi kalaupun misalnya ada kekurangan dari si Damar Langit ini, memang ketutup sama view-nya, sama fasilitasnya, sama semuanya. Bener-bener mendekati sempurna tempat ini tuh, versi kita ya. Untuk sarapan, mereka menyediakan sarapannya buffet ya, jadi nggak diantar ke masing-masing kamar. Jadi lokasinya tadi di tempat pemberhentian shuttle sebelum kita ke kamar. Nah, ini jalan menuju tempat breakfastnya, tempat sarapan. Jadi sepanjang jalan pun mata kita masih jelalatan ke sana ke sini, ngelihat pemandangan yang bagus, ada tree house, ada apa. Hati-hati ya kalau misalnya jalan nyebrang dari sini mau ke resto tempat sarapan, karena itu jalannya itu tuh licin dan aku aja sampai jatuh. Jadi kalau kalian mau trekking jalan ke bawah, itu bisa melalui jalanan yang sudah mereka bikin aja di pinggiran. Jadi ada kayak undak-undakan gitu. Jadi nggak licin, jalannya enak buat anak-anak, aman lah ya. Untuk menu sarapannya cukup variatif. Aku ini nambah sarapan untuk anakku, bayarnya sekitar 90.000 ya kalau nggak salah. Jadi kita sudah dapat 2 sarapan untuk 2 orang dewasa, dan untuk anak-anak ini bayar di 90.000. Saran untuk Damar Langit itu, menu untuk room service-nya ditambahin dong, biar kita tuh bisa makan dengan enak banget gitu ya, banyak pilihan. Kalau kemarin kita order menunya terbatas, jadi nggak terlalu banyak menu untuk room service-nya. Nah, pas sarapan kan kita datang masih hujan, terus kita bawa payung 2 dari kamar. Terus payung kita itu warna kuning. Mungkin ada payung kamar lain itu ada yang warna merah, tapi itu payungnya Damar Langit. Kita bawa 2 payung, tapi pas kita pulang tuh payung kita nggak ada, tinggal 1. Nah, mungkin ada baiknya dikasih dikasih nomor kali ya, biar nggak ketukar-tukar, dikasih nomor
ini payung dari room berapa gitu, biar nggak ada mungkin tamu yang tidak sengaja atau orang yang tidak sengaja ngambil payung yang bukan punya mereka gitu. Karena kan jadinya susah kalau masih hujan kita berempat terus pakai satu payung, agak PR. Tapi staffnya juga pasti akan bantu sih untuk nyariin payung, cuma ya nggak ada salahnya juga untuk dikasih nomor, dikasih tanda payung ini dari room berapa gitu. Gitu aja sih, lucu aja. Kok bisa hilang ya, siapa yang ngambil payung kita gitu. Nah ini untuk kolam renangnya, biasanya kita kalau ada kolam pasti si anakku tuh mau sekedar main-main doang di kolam. Tapi di sini nggak memungkinkan karena airnya dingin banget, bukan sejuk lagi tapi airnya dingin. Udah gitu turun kabut, makinlah dingin. Jadi tidak memungkinkan untuk main air kalau buat kita ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka dingin, mungkin boleh coba berenang di sini. Kan sensasi baru ya berenang di air dingin sambil sambil ditemenin kabut-kabut gitu. Enaknya sih ada jacuzzi ya, jadi bisa rendeman gitu sambil nikmatin kabut yang lagi turun kayak tadi. Nah, kita turun lagi trekking ke bawah. Awalnya sih nggak pakai shuttle untuk ke bawah, tapi karena capek akhirnya kita pakai shuttle juga. Nah ini yang bangunan itu si Damarti and Patisserie-nya. Jadi orang biasanya datang ke situ untuk nongkrong-nongkrong, menikmati udara, dan diciptakan memang bangunannya itu banyak kaca-kaca, jadi kelihatan kalau misalnya kita nongkrong kelihatan keluar. Menikmati pemandangan di luar tuh kelihatan sambil dari dalam ngopi, ngeteh, ngobrol-ngobrol, cantik, ngobrol-ngobrol manja. Selain tempatnya terawat, fasilitas lengkap, kamarnya bagus, harganya worth, staffnya juga ramah-ramah banget loh. Semuanya ya mulai dari kita pas dateng, terus di tempat sarapan tadi, pas check-in, terus bapak supir shuttle, terus semuanya tuh ramah-ramah banget dan gercep kalau misalnya kita butuh bantuan gercep banget. Nah ini penampakan Damarti and Patisserie dari dekat. Jadi bangunannya nggak gitu besar sih, nggak bisa nampung kapasitas yang banyak gitu ya. Cuma ini bangunan itu mungil, kecil, campernik gitu kalau kata orang Sunda. Pas. Setelah sarapan kita turun ke bawah. Anakku pengen ngasih makan kelinci katanya, tapi kayaknya kelincinya belum ada deh. Entah belum dikeluarin atau memang lagi nggak ada, kita nggak tahu, nggak nanya juga sih. Kita hanya jalan-jalan aja di rumput-rumput sini, menikmati udara pagi sambil lari-lari, seru.
mani hijau gitu, mata tuh bening gitu ngelihatnya. Capek kan dari Senin sampai Jumat ngeliatin monitor terus kan. Datanglah ke sini mata jernih kembali. Di sini ada ayunan, terus ada kayak rumah pohon gitu. Terus ada rumah-rumah kelinci, tapi memang kelincinya nggak ada di situ, belum dikeluarin sih kayaknya ya. Ini sebenarnya agak sedikit gerimis sih. Tapi ya sudahlah, dibiarin aja anakku hujan-hujanan. Dia pengen main sambil hujan-hujanan. Ngeliatin si rumah kelinci. Kesana kemari nge-explore tempat ini. Biar dia menyatu sama alam. Sebenarnya udah pengen camping lagi sih. Dulu kita zaman-zaman pandemik itu lumayan sering camping. Cuma karena sekarang punya bayi, terus belum setahun, jadi rasanya menurut kita sih belum waktunya untuk camping lagi gitu. Jadi sebagai gantinya, karena kita udah kangen banget sama suasana alam, ya udah kita glamping dulu aja. Nanti kalau misalnya si baby udah setahun, udah bisa jalan, udah lebih kuat badannya menghadapi udara yang sesungguhnya di alam, nanti kita camping lagi. Ah iya, ini juga di sini ada curug ya. Jadi pas abis sarapan gitu sempat ditawarin yang mau ikut ke curug, gitu kan. Kita karena ngerasa bawa bayi, kita tuh nggak ikut. Padahal sebenarnya katanya deket, jalan tuh cuma berapa menit ya, kayaknya nggak nyampe 10 menit katanya. Ya next time lah kita akan ke curug ya. Dan kita ini kembali ke kamar. Pas udah nyampe kamar ternyata turun kabut lagi lumayan tebal. Ya sudah, kita diam di kamar aja sambil nunggu waktu check out, dan sebenarnya kita nggak pengen pulang gitu. Sambil beres-beres barang, karena nanti kan harus minta jemput lagi sama staffnya, barangnya lumayan banyak. Nah, sekarang tiba saatnya untuk pulang. Terima kasih Damar Langit sudah memberikan kenangan yang indah buat kita sekeluarga. Sampai ketemu lagi, nanti kita akan datang lagi ke sini, insya Allah. Bye-bye.